Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah, berarti nanti apa? Benar ya, benar juga ya. Oke. Kebuahan itu loh. Ujungnya asal dibina usia dibina nama. Lahir ini bukan rumah yang maksudnya. Kemudian dalam Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Syirah alladziina la yuqatiluna. Alhamdulillah, kita lihatkan sudah bisa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, khususnya berupa nikmat iman dan Islam, dan juga berupa nikmat dikasih kesempatan untuk thalabul ilmi dalam rangka memenuhi kewajiban yang diperintahkannya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas apa itu atau yang kita sebut akidah 50. Akidah 50 ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat utusannya Allah, Rasulnya Allah, yang berkaitan dengan sifat wajib, mustahil dan jaiznya. Ini dalam papan tulis ya. Di situ ada sifat al-wajibat lillahi ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mencakup sifat wujud, dan baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaddiman. Semuanya jumlahnya ada 20 sifat. Kemudian yang menjadi lawan dari sifat wajib itu adalah sifat-sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yaitu sifat adam, wujud, fana, mumatsalatul hawadits, ihtiyaju li ghairihi, al-ihtiyaju li ghairihi, ihtiyajun li ghairihi, terus ta'addud, ada titiknya ya. Ta'addud, ajzun, karaha, jahlun, mautun, sumun, amyun, hukmun, ajizan, karihan, jahilan, majitan, asoma, maafkan. Kemudian sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fi'lu kulli mungkin atau tarkuhu. Kemudian sifat-sifat yang wajib bagi para utusan Allah alaihi wassalatu wassalam, berikut sifat mustahilnya adalah untuk sifat wajib bagi mereka adalah sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah.
Kemudian mustahilnya lawan dari 4 itu. Untuk sidik lawannya kirbun. Untuk amanah khianat. Untuk tabligh kitman. Untuk fatonah baladah. Kemudian sifat yang jaiz bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah al-a'radul bashariyah. Wa kulluha khamsuna sifatan. Nah, semuanya itu adalah jumlahnya 50 sifat. Nah, ini menjelaskan mengenai sifat-sifat Allah dan Rasulnya, baik yang wajib, mustahil, dan jaiz. Ini awal ma'rifat kita untuk mengenal Allah dan mengenal utusannya. Ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk biar syahadat, kedua syahadat itu tertanam dalam kalbu kita paham. Ya. Ini langkah pertama untuk ma'rifat Allah dan ma'rifat Rasul. Ketika seseorang sudah ngaji ini, maka perjalanan selanjutnya untuk mengenal Allah, perjalanannya tidak begitu sulit dibandingkan orang yang nggak mempelajari ini, nggak tahu. Dan ini hukumnya adalah wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Setiap pribadi Muslim wajib mempelajari ini. Ya. Dalam ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata-katanya pakai fa'lam. Ya. Fa'lam. Bukan wasma. Bukan wa'rif. Ya. Bukan waqfat. Ya. Bukan wadri. Tapi pakainya fa'lam. Pakainya kata-kata dari alim ya'lamu ilman. Fa'lam itu adalah fi'il amar. Sebuah perintah untuk apa? Mengetahui. Memang disuruh mencari. Ya, istilahnya kalau fa'lam itu kaitannya dengan hubungannya dengan apa? Pembelajaran, belajar. Ya. Jadi harus dipelajari. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu harus dipelajari. Tidak hanya dihafal, ya, tidak hanya diangan-angan, diingat-ingat, tapi bahkan dipelajari. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kalau kita kupas ayat itu, diantaranya adalah ketika seorang manusia Allah ciptakan berikut akalnya, berikut panca inderanya baik zahir ataupun batin, maka dia wajib untuk mengoneksikan itu semua mengenai keesaan Allah, mengenai la ilaha illallah. Ini bedanya kita dengan hewan. Kalau hewan, dia idroknya cuma idrok lahiriah saja. Jadi panca inderanya hanya lahiriah saja. Ya. Manusia dengan hewan samanya dalam hal itu. Manusia bisa melihat, hewan juga bisa. Manusia bisa mendengar, hewan juga bisa. Manusia bisa menyium sesuatu, merasakan baunya sesuatu, hewan juga bisa.
Terus kemudian manusia bisa merasakan makanan, minuman, hewan juga bisa. Terus kemudian manusia bisa merasakan hawa dingin, hawa panas, hewan juga bisa. Yang membedakan kita dengan hewan yaitu masalah batiniah, panca indera batiniah. Itu kalau ya. Ketika kita melihat alam semesta ini, indra kita adalah objek pengetahuan alam dan objek yang tampak ini adalah alam semesta. Nah, kita lihat pohon-pohonnya, terus kemudian binatang-binatangnya, suhunya, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian dari kekuasaan Allah, bahkan sebagian dari keesaan Allah itu sendiri. Jadi ketika seseorang sudah mempelajari ini, maka dia akan mengenal Sang Pencipta. Manusia banyak. Seluruh dunia sekarang ada berapa jiwa manusia? Yang mengenal Allah berapa? Yang tahu Sang Pencipta berapa? Bahkan banyak dari kalangan manusia sendiri anti Tuhan. Tak percaya ada Tuhan. Dan itu banyak. Kaum orientalis. Ya. Atau bahkan mereka menganggap adanya Tuhan, tapi salah persepsinya mengenai Tuhan. Mensifati Allah itu salah. Yang benar adalah sifat-sifat Allah itu. Sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1. Ini nanti masing-masing sifat itu bisa dibahas di session khusus pelajaran tauhid ya, mengenai sifat-sifat Allah dan Rasulnya. Ini juga membahas mengenai betapa pentingnya ma'rifat awal ini. Ketika seseorang mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu dahulu tanpa permulaan, kemudian Allah itu kekal abadi, tidak akan rusak. Terus kemudian tahu bahwa Allah itu mukhalifun, Allah itu mukhalifun lil hawadits, atau sifatnya mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluknya dan lain sebagainya. Maka ketika dia melihat alam semesta ini, ketika panca inderanya berfungsi, artinya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, terus kemudian lisan bisa merasakan, hidung bisa menangkap bau-bauan, terus kemudian tubuh bisa merasakan hawa, baik dingin ataupun panas, maka ingatan dia akan menuju kepada Sang Pencipta. Jadi ma'rifat awal ini wajib diketahui oleh orang Islam. Kalau enggak, dia sholat, dia puasa, dia beribadah, maka dia seperti ibadah tanpa ruh. Jadi ruhnya ibadah adalah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang di kalangan kaum muslimin sendiri mengenai sifat wajib bagi Allah, sifat mustahilnya, baik sifat jaiz, mereka belum sempat belajar. Padahal sekolahnya tinggi. Padahal sampai gelar profesor. Masya Allah. Ini paling ruginya seseorang. Itu belajarnya sampai gelarnya profesor. Di atas doktoran profesor.
di atas profesor apa. Tapi dia kelewat belajar ini. Itu besok itu paling ngeselin dan paling diomelin. Dan besok diomelin. Ente belajar mana-mana, bahkan di luar negeri. Tapi belajarnya sesuatu yang ujung-ujungnya ini atau UUD ujung-ujungnya duit. Makanya kita harus bersyukur sekali bahwa kita dikasih kesempatan untuk mempelajari fungsi. Ini nanti pokoknya mengenai masing-masing sifatnya di pelajaran tauhid di lain kesempatan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan adanya kemakrifatan, maka disitulah ada syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika tahajud dan disaksikan oleh istri tercintanya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam tahajudnya Rasulullah nangis. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, karena kan jaraknya dekat, orang kamarnya sempit. Beliau sholat, di sampingnya beliau tidur. Jadi bukan di sono. Gak punya musola. Satu kamar itu. Sempit beliau. Gimana sih? Dia tahu Rasulullah lagi tahajud. Dan Sayyidah Aisyah nanya ke beliau, ya Rasul, mau kan sudah dijamin, sudah dimaafin dosanya, ya dahulu atau yang akan datang. Beliau jawabnya, saya tuh pengen masuk sebagai hamba-hamba yang asyakur. Saya tuh pengen tercatat sebagai hamba-hamba yang asyakur. Jadi orang-orang dalam wilayah konteks asyakur ini adalah dia melakukan ibadah dengan makrifat, akhirnya konteks ihsan itu dia lakukan. Jadi ihsan itu seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, dan di dalam kalbunya yakin Allah melihat dia. Dan itu jarang dilakukan oleh hamba-hamba Allah biasa. Kalau hamba-hamba biasa jarang yang bisa mencapai itu. Yang bisa melakukan itu adalah hamba-hamba pilihan. Minal anbiya wal auliya. Yang Allah khusus kasih perangkatnya itu al-ma'rifat. Jadi ma'rifat ini sebuah makhluk yang Allah kasih terhadap hamba-hamba pilihan. Sebagaimana badannya, sebagaimana badan ini yang paling dibutuhkan badan adalah makan dan minum. Ya, yang paling cocok, yang paling pas dengan badan ini adalah makan dan minum. Selain makan dan minum, nomor berapa? Jadi pokoknya kebutuhan badan ini adalah makan dan minum. Nah, terus kemudian manusia ada kalbunya. Dan kebutuhan kalbu itu paling cocok adalah makrifat. Ketika seseorang tidak dikasih makrifat, maka dia tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak sekali orang-orang di luaran sana hidup, jadi dia di dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya, baik omongan, perilakunya, tindakannya, semuanya tidak mencerminkan dia percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan.
Dan akhirnya orang-orang seperti ini ketika dijemput oleh Allah, dicabut nyawanya, baru tahu hakikat siapa dirinya. Ternyata dia ciptaan Allah. Nah, itu. Nah, kita mempelajari ini, dipraktekkan dalam kalbu kita. Ketika kita mengetahui sifat 20 bagi Allah itu, kemudian mustahilnya juga 20 karena lawan dari sifat wajib, mustahil. Terus kemudian sifat jaiznya ini adalah satu, fi'lu kulli mungkin autar. Ketika kita paham ini, berikut dalil-dalilnya, maka ketika kita jalanin hidup tidak stres. Jalanin hidup, tahu hakikatnya akhirnya. Akhirnya dia tahu Allah menciptakan dia. Itu kewajiban dia apa? Banyak sekali seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah, motivasinya surga. Pengen masuk surga atau nggak pengen masuk neraka. Rata-rata begitu. Kalau motivasi seorang hamba menyembah Allah, tapi motivasinya makhluk, motivasinya surga atau neraka. Itu si hamba itu benar apa enggak? Sedangkan dia yang menciptakan siapa? Tapi pengen di dalam kitab Zabur itu Allah menegaskan siapakah yang paling zalim? Orang yang menyembahku karena surga atau neraka. Siapa yang lebih zalim dari itu? Kalau seandainya saya tidak menciptakan surga dan neraka, apakah saya masih disembah? Kalau saya nggak menciptakan surga dan neraka, apakah saya masih sembah? Kata Allah. Jadi dalam kitab Zabur itu menegaskan bahwa yang paling zalim itu adalah orang yang menyembah Allah, ibadah pada Allah karena surga dan neraka. Nabi Musa alaihissalam suatu ketika dia berjalan bertemu dengan sekumpulan ahli ibadah yang mereka keadaannya pada kurus kering. Ibadah baik sih, nggak ngurusin makan sampai kurus kering. Ditanya sama Nabi Isa, apa yang membuat kalian badan kalian jadi kurus begitu? Mereka menjawab, kami takut neraka dan kami mengharap surga. Dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, ya katanya, kalian mementingkan makhluk, kalian takut pada makhluk, kalian mengharap makhluk. Jadi melihat seperti itu, Nabi Isa jawabnya apa? Itu. Ya, harapan kalian cuma makhluk doang. Surga makhluk. Jadi apa neraka kalian takutin? Neraka itu kan makhluk. Wah, ente takut sama makhluk. Wah, ente ngarep-ngarep makhluk. Yang diharapkan kan surga. Surga itu makhluk. Nah, akhirnya tidak dianggap tuh ahli-ahli ibadah tadi sama Nabi Isa alaihissalam. Baru setelah beliau menjumpai kalangan yang di situ orang-orang yang lagi ibadah, keadaannya sama, kurus kering juga. Ketika mereka ditanya sama Nabi Isa, mereka menjawab, oh, saya ibadah padanya karena kami cinta padanya. Dan kami mengagungkan keagungannya. Wah, kata Nabi
misalnya. Nah, ente para walinya Allah nih, ini ditugasin untuk duduk-duduk sama kalian. Nabi Isa itu dapat wahyu suruh untuk bersama mereka. Jadi para wali-wali Allah itu motivasinya hanya Allah semua. Kalau bukan wali ya maklum. Baca waqiah pengen lancar rezekinya. Iya, sholat duha pengen lancar rezekinya, maklum gitu. Karena bukan wali. Ini manusia biasa. Kalau wali-wali Allah, mereka ibadah itu karena mereka sangat mencintai Allah. Tahu Allah. Tinggal mengharapkan. Ya. Rasa cinta itu timbul dari apa? Mengenal Allah. Orang bisa ikhlas beribadah hanya semata-mata karena Allah, karena dia tahu hakikat. Hakikat yang pantas dielu-elukan itu siapa? Hakikat yang pantas, yang harus, yang paling dicintai itu siapa? Yang pantas untuk kita rangkul, yang pantas untuk kita keluh kesahkan siapa? Yang kita arepin siapa? Rata-rata orang ngarepin surga. Kalau bukan wali yang ngarepin surga. Kalau dia soleh, Allah kasih surga. Allah kasih surga. Tapi bukan wilayah Allah. Kalau pengen jadi wali Allah, motivasinya dia ibadah. Karena apa? Cinta kepada Allah. Jadi dia akhirnya apa ya? Mau dipuji, mau diolok-olokin sama baik. Mereka yang sudah mengenal Allah, melihat dunia ini, melihat objek dunia ini, yang dia lihat bukan objeknya, tapi subjeknya. Subjek. Jadi kalau wali Allah itu melihat objek ini, yang kita kan objek ciptaan makhluk itu adalah objek. Sang pencipta Al-Khaliq itu adalah subjek. Jadi mereka orang yang sudah mengenal Allah itu ketika interaksi dengan makhluk, yang mereka rasakan bukan interaksi antar makhluk itu, tapi mereka merasakan ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dalam hadis kata Nabi, kun ma'allah au ma'aman alladhi ma'allah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah atau bersama orang yang sudah bersama Allah. Banyak orang yang bingung ketika tidak kerja. Banyak orang yang bingung ketika nggak ada duit. Banyak orang yang bingung ketika fasilitas duniawi jauh. Tapi kenapa mereka nggak bingung ketika perasaan ini, ketika menyebut nama Allah, nggak kerasa dalam kalbu. Ya. Orang yang mengenal Allah, dialah orang yang bisa bersyukur. Orang yang sudah bersyukur, ini sudah dikatakan dia sukses, sudah sukses. Syukur itu apa? Secara bahasa, syukur ini adalah suatu perbuatan yang bisa menimbulkan, mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Karena dia tahu yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Atau kalau dalam istilah syariat, syukur itu seorang hamba mengaplikasikan seluruh apa yang telah Allah berikan berupa nikmat kepadanya, berupa dia bisa melihat, bisa mendengar, atau yang lainnya berupa panca indera ini dalam tubuh ini, ya, kepada sesuatu yang emang sesuatu itu diciptakan untuk itu. Sinyalnya untuk apa? Masuk di wilayah ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita ini dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, semuanya panca indera, indera lima itu berikut kalbu kita. Apa itu? Itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berinteraksi dengan makhluk, kok sudah mandek di objek makhluk itu, sudah mandek di objeknya. Objek itu makhluk ciptaan, tidak sampai pada subjek, yaitu sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sang pencipta. Kemarin sering saya singgung mengenai makalahnya Imam Junaid rahimahullah. Ketika beliau ditanya apa itu tauhid, beliau menjawab, antara jami'a harakati ibadi wa sakanatihim fi Allah. Wa idza arafta dzalika faqad wahadtahu. Engkau melihat seluruh pergerakan hamba-hamba ini, hamba-hamba Allah ini, dan juga diamnya mereka adalah perbuatan Allah. Kerjaannya Allah, aktivitasnya Allah. Kalau kamu sudah mengetahui itu, maka engkau sungguh telah mengetahui dia. Ini sebenarnya jawaban beliau itu, yang bisa melakukan itu adalah orang yang ma'rifat al-'arif. Orang yang bisa bersyukur, dia adalah abdun mu'minun arifun. Seorang hamba yang beriman juga ma'rifat. Ma'rifat awal ini ma'rifat awal. Kalau ini aja belum, ya untuk bisa bersyukur itu susah. Akhirnya jalanin hidup. Yang keluar dari mulutnya tindakannya keluh kesah terus. Udah dikasih hidup sama Allah, udah dikasih kesehatan, udah dikasih bisnis, udah dikasih kerjaan, dikasih istri, dikasih anak, masih kurang baik. Keluar dari mulutnya kata-kata apa? Keluhan terus. Jadi apa yang sudah Allah kasih sekarang ini nggak tampak bagi dia. Gara-gara tak ma'rifat. Coba kalau ma'rifat, pas bangun tidur lah, alhamdulillah ya Allah, engkau kasih kesempatan saya itu. Ya kan? Ya, alhamdulillah hidup. Melihat anak, alhamdulillah ya Allah. Jadi kalbunya itu, jadi idrok atau yang ditangkap panca indera itu, semuanya menjurus kepada ingatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maklum, akhirnya mereka seperti setiap nafas ingat Allah. Muraqabah itu sebenarnya di situ. Dia lagi ngobrol tuh. Tapi objek obrolannya tidak mempengaruhi dia ingat kepada Allah. Akhirnya dia happy terus. Ada masalah apa aja, happy banget, santai. Ya beda sudah kelasnya. Maksudnya sudah beda. Itulah orang yang sudah predikat ma'allah. Orang yang sudah bersama Allah. Jadi makanya orang-orang yang sudah di wilayah maqam musyahadah muraqabah itu sedikit.
Yang bisa merasakan hakikatnya kehidupan hanya orang-orang yang makrifat gitu. Ketika dia mengetahui kehidupan, asli kehidupannya, akhirnya dia mengucapkan alhamdulillah. Padahal dia kere banget gitu. Tapi sesuatu yang Allah kasih itu, dia tampak itu semuanya anugerah. Dalam pandangan al-arif billah, orang-orang yang ma'rifat billah itu, apa yang berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah itu berupa khairihi wa syarrihi, itu yang tampak itu adalah anugerah, semuanya anugerah. Ketika dia dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, akhirnya dia husnuzon. Ya Allah, saking sayangnya Engkau pada saya, padahal lagi dikasih penderitaan. Karena orang biasa kan lu langsung, oh penyakit enggak kelar-kelar katanya. Laki kawin lagi. Jadi ketika kita berusaha untuk mengenal Allah, langkah pertama kita itu harus dibersihin dulu kita ini. Jadi diibaratkan orang bodoh itu, orang yang belum mengenal Allah itu diibaratkan dia penuh kotor. Kotorannya banyak. Akhirnya perlu taubat. Istighfar istilahnya. Makanya ada istilah begini. La maqama liman la taubata lahu. Ingat-ingat ya. La maqama liman la taubata lahu. Nggak ada kedudukan di sisi Allah bagi orang yang nggak ada taubat. Jadi awal perjalanan seorang hamba menuju Allah adalah taubat. Taubat. Istighfar. Ketika di dalam kalbu kita nih, nyebut nama Allah, nggak ada rasa apa-apa. Udah langsung istighfar aja yang seru. Ketika seseorang menyebut nama Allah, nggak ada efek apa-apa. Malahan jadi ibaratnya lagi pusing, nyebut nama Allah, pusingnya nggak hilang. Wah, PR tuh. Istighfarnya harus dipercepat. Kenapa? Itu ada hijab. Kenapa ada hijab? Allah negesin, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, hati jadi tenang. Ini udah disebut terus, tapi hatinya tenang belum gitu. Si bocah belum tenang. Ustaz, tadi yang halaman 40 saya mendengar maksud dari ayat itu bukan hanya zikir, tapi hanya dengan mengamalkan agama ini keseluruhan tuh menghasil jadi tenang. Jadi bukan hanya zikir aja gitu tenang. Apa betul? Ya nanti konteks zikrullah itu seperti apa? Ya, zikir kan ada kelas-kelasnya, ada zikrul lisan, ada zikrul qalb, ada zikir qalbi, ada musyahadah. Ya, ada kelas-kelasnya. Dan ada pun melaksanakan agama. Itu bentuk daripada rasa syukur kita sebagai seorang hamba. Ya. Memang ada kita. Jadi itu ya. Jadi langkah pertama kita itu harus sering beristighfar. Usahakan istighfar ini di setiap keadaan. Di mana keadaan kita kosong, di mana keadaan kita di waktu kita terbuang, nggak ada zikir kepada Allah, nggak ada musyahadah, apalagi maka kita harus beristighfar. Istighfar seseorang
akan diterima kalau ada penyesalan. Ini bedanya orang awam dengan orang khusus. Kalau orang awam, istighfarnya nggak ada bekas dalam kalbu. Jadi kalau istighfarnya orang khusus, sekali dia baca istighfar, maka dia akan merasakan syahadat itu. Artinya akan merasakan bahwa semua yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, itu semuanya yang atur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang hamba sudah tahu bahwa semuanya ini kerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk dalam pengamalan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ilmunya sudah bisa diamalkan, dia sudah mengamalkan ilmu yang ada dalam konteks ayat itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi itu kan fi'il amar itu, i'lam, ketahuilah. Jadi kalau alim ya'lamu ilman, i'lam, fi'il amarnya kan i'lam. Ilmu itu berarti harus dipelajari. Mengenal Allah dengan kata-kata la ilaha illallah itu kan kalimat tauhid. Ketika seseorang sudah mengenal Allah, maka seluruh panca inderanya akan tahu siapakah Allah, siapa dirinya. Akhirnya ketika dia melihat, ini saking pintarnya orang, dia melihat sesuatu, dia ingat Allah. Kalau orang umum kan, dia melihat TV, ya objek TV-nya nggak khusyuk. Berita horor ikut ketakutan, berita apa istilahnya yang macam-macam, ya, ekspresinya ikut. Tapi ketika seseorang yang sudah di wilayah yang bersama Allah, yang Maha Allah itu, merasakan objek itu, bukan utama objeknya, tapi subjeknya yang dia rasa. Itulah musyahadah. Apa itu musyahadah? Dengan kalbunya dia sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya rasa tumakninah dalam kalbunya itu dapat. Jadi ketenangan jiwanya itu dapat. Ketika dia bersolawat, ketika dia baca subhanallah, ketika dia baca la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah yang lain, itu beda dengan orang biasa yang makomnya orang biasa, dia baca seperti itu. Akhirnya mereka yang sudah makom di situ, yang sudah musyahadah itu, kata-katanya atau doanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena disertai itu tadi, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengenai dia konteks doanya seperti apa. Akhirnya akan mengalir di doanya itu, bahkan objek dia doa apa. Jadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sinar kalbunya itu ngefek ke orang yang didoakan itu. Jadi makanya orang-orang yang sudah mencapai di tingkat makom itu ya, muraqabah musyahadah, itu kerjaannya diantaranya adalah doain orang. Karena mereka tahu dengan mendoakan mereka, siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada dia. Jadi mereka ini biasanya itu udah nggak ada sangkut pautnya dengan hiruk pikuk masalah dunia. Jadi kehidupan sehari-harinya dia udah apa-apa ke Allah, apa-apa ke Allah. Jadi semuanya dia kerja biasa. Tapi motivasinya semuanya ke Allah. Jadi akhirnya Allah kasih harta, ya hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Allah kasih ilmu, ilmunya dibelanjakan di jalan Allah. Jadi semua motivasinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Orang-orang seperti itu berarti dia sudah mendapatkan ilmu ma'rifat dari Allah. Awal ma'rifat ini mengetahui ini. Jika seseorang sudah belajar ini, ditunjukkan oleh seorang guru, seorang mursyid, maka dia pantas dikatakan al-arif. Jadi ma'rifat awal namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Ilmu yakin ini masih orang biasa. Tapi ketika sudah mempraktekkan ilmu yakinnya sehingga dia naik kelas menjadi ainul yakin, sudah menjadi orang khauf. Apalagi meningkat lagi menjadi hakul yakin. Kalau udah hakul yakin, udah wilayah suci. Jadi dia lihat, bukan objeknya dia lihat itu. Dia lihat itu yang dia lihat Allah. Jadi apa-apa dia ingat Allah. Jadi dia merasakan semua objek atau istilahnya idraknya dia, semua panca indera yang dia rasakan itu, semuanya menuju Allah. Ingat pada Allah. Jadi ketika dia dipuji, biasa baik. Ketika dikritik, ya biasa baik. Ketika melihat orang dapat nikmat, ya biasa baik. Bahkan ketika seseorang dapat nikmat dari Allah, dia berdoa. Boro-boro apa istilahnya iri gitu. Boro-boro hasud. Jadi ketika ada seorang hamba, apalagi tetangganya, temannya dapat nikmat Allah, dia langsung ya Allah, mudah-mudahan dia bisa bersyukur. Mudah-mudahan pemberian engkau itu bisa mendekatkan dengan hal itu kepada. Tapi rata-rata enggak ya. Malah hasilnya yang itu. Ya. Yang timbul malah hasilnya. Itu maklum ya. Jadi kelas-kelas orang awam itu hasud ini masih ada. Tapi kalau udah di wilayah di jumlatil qasim, jadi orang-orang yang qad, itu hasud itu kosong kan? Karena yang dia lihat itu adalah kerjaan Allah itu. Allah ngasih nikmat, suka-suka engkau ya Allah. Jadi walaupun dia dikasih status sosialnya rendah, itu nggak cemburu. Dia asik dengan melihat keindahan Allah, keagungan Allah itu. Jadi ketika tetangganya dikasih kemuliaan sama Allah, jadi nggak ada iri, nggak ada apa itu, apalagi sentimen apa gitu. Jadi inilah orang-orang pilihan seperti itu. Makanya sedikit, yang banyak temennya yang apa naik jabatan. Ya, makanya kalau mengenai masalah dunia ini makin keren, kedudukannya makin bagus, makin banyak yang iri. Gitu. Makanya para wali Allah itu udah nggak ngurusin lagi masalah itu. Jadi mereka memposisikan berkedudukan di masyarakat itu karena emang mereka itu dibutuhin harus seperti itu. Jadi darurat. Kayak dulu Gus Dur, rahimahullah, jadi presiden. Ya. Kalau orang yang tahu hakikat dari penyakit jadi presiden, tapi darurat harus maju. Bahkan diperintahkan oleh guru spiritual yang emang sangat dihormati beliau, bukan 1-2 orang, bahkan hanya 5 orang. Kalau saya nggak diperintahkan beliau itu nggak mau jadi presiden. Jadi ada orang-orang yang sudah mencapai tingkatan itu wali Allah, tapi menjabat. Itu harus bersyukur. Pejabatnya wali, bukan wali murid, tapi wali Allah. Itu darurat. Dan sekarang di Indonesia itu, ya, makanya ketika kita melihat seorang ulama mencalonkan diri jadi DPR atau jadi presiden, jangan suudon. Jangan suudon. Bahaya nanti kalau suudon.
Kita harus husnudzon saja. Siapa tahu mereka itu dorurun. Karena melihat umat ini kalau seandainya nggak kuat dari atasannya mengenai ngopenin umat, akhirnya mereka mati karena dorurun. Coba kalau seandainya yang jadi pemimpin orang-orang bodoh semua mengenai masalah ngatur umat ini. Apalagi Indonesia tidak hanya umat muslim, banyak muslim. Jadi ketika kita pengen mengenal Allah, awalnya ini, jadi mengetahui isi daripada dua kalimat syahadat, yaitu mengenai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akidah 50. Jadi akidah 50 ini adalah dasar untuk ma'rifatullah dan ma'rifatul rusul. Mengenal Allah dan mengenal siapa utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal ini awalnya, maka kita harus praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi objek sifat-sifat Allah ini harus ada dalam benak kita. Ketika kita sadar, sifat-sifat Allah ini harus ada dalam benak kita. Kita itu harus sadar di sifat wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini Allah wujudkan, kita ini Allah hidupkan, sampai kita merasakan kehidupan ini. Ada sinyal wahdaniyah, ada sinyal keesaan Allah. Jika seseorang hamba di puncak keimanannya, yaitu hakul yakin, dia akan koneksi. Ya Allah, Engkau menciptakanku semata-mata ini adalah anugerah yang sangat besar yang Engkau berikan kepadaku, dan Engkau sangat sayang kepadaku. Jadi hakikatnya Allah itu sayang sama dia itu akan tampak nanti. Kalbunya akan tampak, akan menangkap sifat Allah bahwa Allah itu Ar-Rahman. Dalam kitab Is'adur Rafiq kata Al-Arif Billah, Asmaul Husna ini ada nama sultannya. Ada sultannya. Sultan Asma Al-Zahir bagi Allah ini adalah Ar-Rahman. Nah, sultan Asma yang batin adalah Al-Wahid. Al-Wahid. Ar-Rahman ini bagian lahiriah ini. Kalau kita lihat ini bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Makanya Allah Ar-Rahman. Secara lahiriah tampak. Coba kita lihat binatang buas ketika dia melihat anaknya sendiri. Sayang nggak? Terus kemudian nama Allah Al-Wahid, zat yang Maha Esa secara batinnya. Kenapa secara batinnya? Ketika melihat secara batinnya, ya Allah, yang ada cuma Engkau. Itu. Makanya ada istilah manunggaling kaulang gusti dalam segi ilmu ma'rifat. Itu bukan menyatu dengan Tuhan. Bukan Tuhan menyatu pada dirinya, bukan. Tapi bahasa wahdatul wujud itu adalah dia melihat objek ini yang kelihatan subjeknya. Paham ya? Wahdatul wujud itu seperti itu. Jadi akhirnya dia sholat Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau. Aku melihat takdir Engkau. Engkau mentakdirkan saya sholat. Akhirnya sholat dia ketawa. Namanya juga orang musyahadah. Orang musyahadah itu udah ma'allah. Jadi ekspresi ma'allah itu akhirnya mereka kayak semaunya sendiri ada. Saking terlenaknya dia hidup bersama Allah. Baca nggak? Dari situ baca nggak? Ya tetap tidak. Kalau dalam koridor fikih dia sadar. Kecuali dia lagi ngeblank. Panas.
istilah fana ada. Kalau udah fana itu udah jadi bukan wilayah lahiriah. Jadi fikihnya udah nggak ada wilayah sah apa enggak. Kadang dilihat itu dia nggak sholat. Ya. Tapi kalau di ranah sadarnya dia sholat, beneran sholat. Jadi kalau udah di wilayah itu ngeklaim dia. Sampai kadang seminggu. Ngapain aja ente? Nggak tahu ya saya sudah. Tapi ya tetap ya dalam kenormalannya pasti dia menjalankan syariat, dan yang paling sempurna menjalankan syariatnya mereka al-arif. Jadi saking hebatnya mereka tuh, umpama contohnya sholat nih. Ini sholat, ini setan susah deketin. Kenapa? Itu nurnya itu dari kalbunya, nur musyahadahnya itu nggak ada wilayah masuk mereka. Mereka itu nggak bisa masuk. Makanya awal dari seseorang untuk mendapatkan wilayah itu ihsan. Antara Allah karena kata wa ilam takun tarof fa innahu yara. Itu pelajari terus. Ya. Kalau kalbumu belum merasakan engkau bersama Allah, masih ada PR. Bukti engkau bersama Allah, engkau ikhlas hidup. Kita ikhlas hidup. Takdir dari apapun udah ente. Nggak ngurusin apa yang dia lihat. Jadi tenggelam di dalam musyahadah. Dia menyaksikan Allah. Yang bisa menyaksikan itu kan, itulah idrak al-batin. Idrak al-batin ini hanya khusus Allah kasih kepada hamba pilihannya. Minal anbiya wal awliya. Dari kalangan para nabi dan para wali. Yang bisa mendeteksi Allah itu hanya mereka. Kalau bukan wali, ya asal soleh. Ya, motivasi ibadahnya pengen masuk surga, nggak apa-apa. Tapi bukan wilayah anbiya awliya. Kalau wilayah mereka, ya kita. Jadi dia beribadah pada Allah itu hanya semata-mata karena dia tahu siapa dirinya, siapa Allah. Jadi liyuk ko ar-rububiyah aqqa bahasanya. Dalam kitab Zabur Nabi Dawud alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Jadi inna awaddal awidda, sesungguhnya yang paling cintanya para pecinta ilayya terhadap. Jadi orang yang paling mencintai Allah itu siapa? Itu man abadani bighairi nawalin. Orang yang menyembahku tanpa dapat balas. Man abadani bighairi nawalin. Itu predikatnya orang yang paling mencintai Allah. Nah, kalau orang awam cintanya cuma kalau dikasih duit bisa alhamdulillah kalau dapat rezeki. Kalau orang kos beda, dapat ujian alhamdulillah, apalagi dapat nikmat. Jadi semuanya alhamdulillah. Ketika matanya melihat objek, alhamdulillah. Ketika telinganya mendengar sesuatu, alhamdulillah. Jadi hidupnya kayak begitu, memuji Allah terus. Ya makanya beda orang-orang kayak begitu. Ya, kalau kita udah tahu dapat nikmat banyak, alhamdulillahnya nggak tahu kemana. Iya, itu maklum hijabnya masih banyak. Sure. Hijab tembok. Nah, untuk mendapatkan itu awal-awal kita harus taubat, ya, taubat istighfar aja. Benar. Jadi ketika kita nggak merasakan zikir, enaknya zikir, lazatnya zikir, tumaninahnya kalbu ketika berzikir, langkah awal kita yang harus benar-benar kita ijtihadi adalah istighfar, taubat itu. Terus saja
Habis itu disolawati, ibaratnya taubat itu kita mandi dulu. Kita itu baunya apok banget, maka harus mandi dulu. Nah, habis mandi juga harus pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi itu sholawat. Taubat itu adalah mandi. Jadi harus kita bersihin dulu ya. Habis itu baca sholawat, baca sholawat. Baru tuh setelah mandi pakai minyak wangi, harum nggak kita? Malaikat ada pada ngerubung ya. Habis mandi pakai minyak wangi. Masya Allah. Kita aja malas banget ibadah. Wow. Habis tidur aja, mau sholat, malas mau mandi. Padahal yang paling bagus itu ketika mau sholat kita mandi. Ya. Setelah mandi, di situ pakai pakaian. Ya kalau bisa yang bagus. Kalau enggak seadanya saja. Banyak kasihan yang jeleknya. Yang jeleknya pakai saya dong. Kan mumpung momen menghadap Allah. Pakaiannya ntar protes kalau nggak dipakai sholat. Kaos oblong. Gambarnya apa? Akhirnya karena kasihan. Ya. Kebetulan lagi dingin. Buat dalaman aja ya. Hanya buat dalaman. Pakaiannya bilang alhamdulillah. Ya itu. Jadi ketika kita tahu di wilayah sudah musyahadah, maka masuk di wilayah konteks aflahal mu'minun. Jadi sudah masuk di wilayah muflihu. Ya. Atau dalam ayat lain, uzkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Di kata-kata falah ya. Di falah. Ini falah ini paling tinggi. Falah. Falah ini bawahnya adalah sa'adah. Sa'adah. Bawahnya lagi adalah fauz. Bawahnya lagi adalah najat. Setelah sini sako. Nah, sako silakan. Kirain paling rendah. Ini najat, ini level paling rendah. Ya. Kerak, mau kerak api. Ketika seseorang mati, ketika preman dia matinya husnul khotimah, najat dia. Najat ya. Karena husnul khotimah. Selamat, bahasa najat itu selamat. Setelah dia udah husnul khotimah nih, preman meninggalnya masih bawa iman, masuk ke kuburan. Dilihat amalnya sama malaikat mungkar nakir. Nah, ente mukmin, ente mukmin berarti ente selamat. Cuman, kok ente preman banget katanya. Akhirnya diinterogasi dia. Sholatnya bolong-bolong atau apa. Akhirnya dia susah, merasakan susah di kuburannya. Untungnya dia orang NU. Jadi orang pagi dia dikubur, malamnya ditahlil. Malaikat bawa bacaan-bacaan tahlilnya jamaah. Karena dia preman yang fair gitu. Yang nahlilin banyak preman, tapi banyak banget. Nggak apa-apa, tahlilan semua preman juga. Akhirnya lebih dari 40 orang. Dalam riwayat, yang doain 40 orang, dijabah nggak? Sama Allah. Kan seperti doanya wali. Dalam tahlilan ada bacaan apa? Ada qalbul Quran, yaitu surat Yasin. Kalbunya Quran itu surat Yasin dibaca. Terus kemudian ada apa lagi?
Ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada apa lagi? Ada sholawat, ada istighfar, ada mu'awwidzatain. Banyak banget kata disampaikan sama malaikat ke malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir ini lihat catatannya boleh orang NU. Akhirnya ketika hadiah bacaan tahlilnya dihadiahkan ke dia, malaikat mungkar nakir ini, ya kelar nih katanya. Wah, udah beres di kerjaan gua. Maksudnya ke dia. Karena ketika pahala kalimat tauhid satu aja datang ke kuburan, bahkan bisa menolak kisahnya dia. Ketika masih dihisab, di kalimat la ilaha illallahnya diprotes, dan malaikatnya udah pengalaman. NU berapa tahun sekarang? Hah? Berapa tahun? Yang biasa tahlilan dari tahun berapa adanya tradisi tahlilan? Dari tahun berapa? Jadi malaikat mungkar nakirnya udah pengalaman. Iya, saking udah pengalamannya. Ini ada la ilaha illallah. Masih umpama nih coba-coba masih interogasi terus. Ini kan kalimat la ilaha illallah nggak protes. Kan udah pengalaman, udah masuk aja ke Allah lah. Ya Allah gimana nih? Udah tinggalin aja gitu. Itu beres. Akhirnya si hamba yang preman ini, alhamdulillah, oh makasih Allah, saya jadikan saya masuk NU gitu. Kalau seandainya saya dikasih kesempatan lagi hidup, mau ngasih tahu masuk NU gitu. Ya Allah. Itu jadi kelakar ini ya, guru besar Kiai Mahrus Ali Lirboyo ketika nalkinin almarhum Kiai ini Kiai Marzuki Dahlan, menantu pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Manap atau Kiai Abdul Karim itu ada dua. Yaitu yang pertama Kiai Marzuki Dahlan, yang kedua Kiai Mahrus Ali Cirebon orang Cirebon. Kalau Kiai Marzuki Dahlan masih keluarga itunya, masih keluarga beliau pengasuh, masih ada ikatan keluarga. Kalau ikatan keluarga jauh gitu dari Cirebon ya beliau. Jadi ketika mentalkin beliau, nah pas lagi setelah dikubur kan, ya, beliau almarhum Kiai Marzuki Dahlan kan ditalkin tuh, talkinnya itu terakhir, Mas, ini juga kalau dikasih ngaku katanya, saya orang gitu, itu ada dalam cerita 3 tokoh, ya, 3 tokoh Lirboyo. Talkinnya ya, jadi ngaku bahwa saya orang NU sambil ketawa saksikan pada jamaah. Jadi harus masuk Mas tentu. Ya. Terus punya kartu. Antiro. Ya kalau timbulnya dari seorang Kiai Mahrus Ali, seorang banyak yang meyakini kewalian beliau, Kiai Mahrus Ali. Ketika beliau mengatakan itu ya, dia melihat hakikat dia. Makanya saya mengilustrasikan mengenai preman yang mati tadi karena orang NU tadi, karena dagingnya itu. Jadi maksud saya, Masya Allah. Ya, coba aja nih. Surat Yasin datang ke situ. Ketika amaliyahnya nggak ada yang bisa menghentikan kisahnya itu.
tapi ternyata syafaat orang-orang yang menahdi dunia itu. Masya Allah, surat Yasinnya dia jadi saksi. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, tapi masih di wilayah hanya menggugurkan kewajiban saja, bikin capek. Apalagi pas Ramadan kemarin sholat tarawih. Sholat tarawih itu, tarawih itu maknanya apa? Dari rohat itu, roha yariku, rohat atau rohat. Maknanya apa rohat? Istirahat. Istirahat. Jadi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan qiyamul Ramadan, ya karena istirahat. Jadi istirahat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Kalau kita balik, jadi rohatnya Rasulullah itu sholat. Para nabi itu rohatnya itu sholat. Jadi menjalankan aktivitas kehidupan ini itu diibaratkan kerja aja. Istirahatnya sholat. Al-anbiya'u fi quburihim ahya yushollun. Para nabi itu di dalam kuburan mereka itu masih hidup. Lagi sholat. Sambil sholat yushollun itu hadir. Jadi kehidupan para nabi, anbiya setelah kematiannya itu adalah mereka melaksanakan sholat. Yushollun. Makanya ada sebagian para wali Allah, ada sebagian wali Allah yang minta pada Allah supaya ketika beliau wafat mati, dan minta pada Allah supaya bisa sholat. Jadi minta izin sama Allah, walaupun di alam barzah bisa sholat. Ada seorang ya, yang Allah kasih kenikmatan, jadi berapa menit dia meninggal dunia, ruhnya sholat. Berarti dia menemukan keindahannya. Ternyata nih orang ahli tahajud, ahli sholat malam. Padahal orang dia. Allah. Ya, ada orang-orang yang dia orang biasa, tapi ketika meninggal dunia, ruhnya Allah mulia. Sampai dalam kuburannya ketika wayahnya sholat duha, karena dia muda wama sholat duha, wayahnya duha, ruhnya dalam kubur sholat duha. Dalam kubur sholat duha aja. Dan dia sadar karena Allah hidupkan dia. Ada yang Allah tidurkan, orang beriman ini, ada yang Allah tidurkan. Nanti Allah bangunin pas kiamat. Dan ada sebagian orang-orang kafir juga Allah tidurkan dalam kubur. Dalam surat Yasin. Iya kan? Disiksa atau disiksa. Ya, sempat merasakan tidur. Karena dalam kubur itu masih ada istirahatnya. Ayatnya apa tuh? Mimar kodina hada. Mamba'atana ya wailana mamba'atana mimar kodina hada. Waduh, celaka gua katanya. Celaka katanya. Siapa yang hidupkan saya setelah beristirahatan? Di markodina ada. Markod itu kan tempat istirahat. Jadi orang-orang kafir itu sempat merasakan istirahat dalam barisan. Jadi ketika Allah panggilkan, yes, pun celaka gua kasih. Allah alam bisawab. Silakan siapa yang mau bertanya dari apa yang saya sampaikan. Panjang lebar saya
Ya paham nggak paham, yang penting ngaji. Jadi step awal taubat. Ya. Step awal Karena apa maliman la taubat Allah. Nggak ada kedudukan di sisi Allah kalau nggak ada taubat. Jadi awal kedudukan, awal makom itu taubat. Nah, di situ akan ada makom-makom selanjutnya. Yang paling tinggi adalah makom sifat, makom ikhlas. Nah, karena makom sifat, makom ikhlas ini para wali-wali Allah. Jadi dunia ini masih aman kalau masih ada wali. Kalau udah nggak ada wali, potensinya kiamat itu obat efek. Seperti apa ya? Jarak busur. Tadi busur sama ininya. panas sama busur. Bisa banyak yang dilantik. Jangan take down. Dan kalau di syariat Islam itu paling sederhana, paling gampang menjadi kekasih Allah. Ya. Yang penting dia Islam, beriman, berlaku ihsan. Sudah masuk di wilayah kekasih Allah. Cuman kekasih Allah itu ada wilayah am, ada wilayah khas. Ya. Ada wali Allah yang masih wilayahnya umum karena dia beriman pada Allah, dia predikatnya adalah Allah waliyul mu'minin. Jadi Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Kalau wali khas itu orang-orang yang dijaga oleh Allah. Jadi kita masuk di wilayah wali amat itu dan berkembang. Kalau wali khas ya mereka sedikit orang. Tugasnya mereka berat. Kalau walian ya biasa masih ada stres biasa. Kalau wali khas itu ya bukan nggak ada sih, tapi itu seadanya. Jadi dia melihat hati. Jadi dia lihat tuh. Jadi sifat-sifat Allah itu dia tampak. Apa yang pusing ya Allah, engkau sayang banget sama aku. Nah, gitu. Cara bedain sifat Allah sama sifat Allah itu. Ya, ketika kita melihat objek ini bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Bukan kita berarti mengamalkan sifat muridan, tampak sifat muridan. Makanya qadirun muridan aliman hayyan samian basirun takalimat ini jenis sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah yang bisa merasakan sifat ma'nawiyah qadirun muridan aliman hayyan samian basirun takalimat adalah orang yang arif. Ya. Jadi orang yang mengenal Allah. Bahasanya qauluhu qadirah. Adanya Allah itu adalah zat yang qudrat, zat yang mampu. Qauluhu muridan, adanya Allah itu zat yang berkehendak. Qauluhu aliman, sampai mutakalliman. Jadi namanya sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini tidak akan tampak, tidak akan terdeteksi kalau hanya objek lahiriah saja. Dia akan terdeteksi oleh objek batiniah, yaitu idrok batin. Idrok batin ini tidak bisa
kalau nggak dikasih ma'rifat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang tahu Allah itu qadiran, Allah muridan, aliman sampai mutakalliman, dia yang Allah kasih ilmu ma'rifat. Sampai qadiran muridan, aliman, ayat samian basiron, kalbunya tampak. Allah memiliki sifat itu. Bahkan Allah mutakalliman, dia dengar, dia dapat ilham langsung dari Allah. Ketika kita lihat di perjalanan atau kisah-kisah para wali Allah, mereka sering mendapatkan ilham dari Allah langsung. Kadang berupa hatib, kadang berupa qadir, ar-rabbaniyah. Ya. Dan itu yang nangkap semuanya kalbu. Jadi kalbu rabbani. Itu. Jadi ar-rabbani itu adalah kalbu yang ma'rifat. Yang Allah kasih untuk manusia-manusia yang khusus. Itu dari kalangan al-anbiya wal awliya. Selain itu enggak ada. Jadi wilayah kami semua. Kalau pengen tahu Allah memiliki sifat qadiran muridan aliman hayyan samian basirun mutakalliman, tahu ini dulu. Mengenai sifat-sifat Allah ini tahu, terus praktek. Jadi ihsan ya. Anta abdullah karena tara wa illam takun tara fa innahu yarah. Nah, semuanya terserah Allah di situ. Jadi tandanya ketika sudah muraqabah musyahadah baru. Artinya apa? Muraqabah musyahadah itu merasakan atau bisa mendeteksi keberadaan Allah memiliki sifat-sifat itu. Jadi dia akan tampak. Allah ketawa itu dia akan tahu. Dia akan tahu Allah ketawa dia. Nah, itu wilayah-wilayah yang musyahadah. Tetap bahasa. Kalau untuk Allah mukhalafat ini salah. Jadi jangan dibayang ketawanya kayak apa. Jadi Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadits. Allah kan ngomong. Allah tuh ngomong, jangan dibayangin ngomongnya kayak apa. Jadi yang nangkap itu kalbu. Kalau itu nangkap, jadi diketawain Allah. Akhirnya seperti bercakap-cakap dengan Allah. Itu wilayah ilham. Ya. Yang bisa merasakan itu hanya al-anbiya wal awliya, para nabi dan para wali. Selain itu bukan. Kalaupun ada orang ngaku-ngaku, itu ada wilayah setan ada. Yes. Hati setani, hati setani. Nah itu bahaya. Di jalur setan itu karena mereka terperangkap keluar dari jalur syariat Islam. Kalau keluar jalur dari syariat Islam, dia dapatnya begitu. Dia pemandunya setan. Seakan-akan dia dari Allah, padahal bukan. Dari setan, iblis, laknatullah. Dan itu banyak. Gara-gara mereka tidak berguru kepada orang lain. Karena nggak ada guru. Jadi yang membimbing dia setan. Bukan Allah. Yang dapat hati robbani, qadir robbani. Siapa mereka? Orang-orang yang dalam koridor syariat. Makanya dalam surat Al-Fatihah di situ ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Jadi siratal mustaqim itu adalah syariat Islam. Yang membawa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Setelah para sahabat tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Terus sampai sekarang para ulama. Nggak bisa belajar sendiri, nggak bisa. Jadi kata-kata kun ma'allah au ma'aman alladhi ma'allah juga bisa dikatakan dalil. Kalau kamu belum bersama Allah, udah kamu bersama orang yang sudah bersama Allah. Artinya apa? Dia punya guru yang sudah bersama Allah. Kalau kita
bersama orang yang nggak bersama Allah, ya nggak bisa menjual. Kita harus bersama orang yang sudah bersama Allah. Kita pengen menjual ketika kita pengen bersama Allah. Jadi pokoknya ketika kita belajar itu pasti ya praktekkan. Ya awalnya musyahadah itu aja, paksain iksan dah. Ketika kita sholat tuh Allah, perasaan ini harus merasakan benar-benar kita itu mengharap Allah. Terus saja dipandu gitu terus. Nanti puncaknya ketika dalam kekhusyuan itu akan tampak bahwa Allah itu sayang sama kita. Ya terserah Allah, nanti Allah akan tampakkan sifat apa terhadap seseorang yang sudah masuk wilayah. Wilayahnya namanya disebut wilayatul wisol atau wilayatul wusul. Nah ini wilayah palah. Ini palah itu adalah wilayahnya wusul sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang sudah sampai pada Allah sudah dapat ini. Ini cash dia dapat. Di dunia sudah laku dia dapat. Ini palah ini udah cash di dunia. Para nabi, para wali Allah. Di dunia dia sudah dapat pahala. Ada yang nanti itu dapat pahalanya ntar ketika di alam kubur. Makanya mendoakan almarhum almarhumah itu harus ya. Kenapa? Mungkin dia belum sempat di dunianya belum mendapatkan pahala. Orang yang mendapatkan pahala saja boleh didoai. Kita hadiahkan baca Fatihah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan mendoakan beliau. Dia kan dapat pahala di dunia. Apalagi belum dapat, keburu mati, belum usul. Ketika mati belum usul, akhirnya wah ya Allah beneran ini katanya. Kalau seandainya saya itu bersyukur katanya waktu itu enak sekarang, karena dia lihat pahalanya Allah. Cuma segini bahaya sama saya. Ketika melihat catatan dosanya, berkah-berkah. Akhirnya dia pusing dia di kuburan. Udah sendirian baik, udah gelap. Temenin malaikat muka nasir yang serem. Tapi untungnya kalau sama yang beriman sih bersahabat. Karena sudah mereka malaikat mungkar nakir itu atau basim mubasyar itu sudah janji sama Sayyidina Umar itu. Jadi kita itu harus berterima kasih sama beliau. Kalau enggak wujud aslinya akan dilihat dalam sebuah riwayat. Seandainya sudah dicukupkan untuk menghadap orang-orang kafir hanya dengan melihat malaikat mungkar nakir, itu sudah cukup. Melihat fisiknya malaikat mungkar nakir, fisiknya sama ngomongnya aja, sama napasnya aja udah tersiksa tuh orang-orang kafir. Ya. Apa sih? Dibarengi dengan gadanya dia mukul. Ya. Cuma ngelihat tampangnya doang udah menderita. Jadi kita jangan putus asa ya. Putus asa itu milik orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, pede aja. Pokoknya alhamdulillah saja. Status kita baca Quran, cetak letot, terus kemudian apa lagi? Belajar enggak, apa enggak, namanya nih. Kerjaan, cuman
statusnya kayak begitu kerjaannya, Kontrak. terus kemudian apa lagi, rumah belum ada, ini rewel, anak nah, kita syukurin aja ya, karena di balik itu ada banyak sekali nikmat ya. Jadi harus disyukurin aja lah. Dari awal-awal kita latihan musyahadah itu, ketika kita melihat objek itu ada rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Jadi harus kita latih ya. Jadi musyahadah itu harus kita latih, jangan diam baik. Bedanya zikirnya orang musyahadah dengan zikirnya orang yang musyahadah, atau zikirnya orang-orang yang ma'rifat dengan zikirnya orang yang tidak ma'rifat. Itu beda jauh ya, beda jauh, sangat jauh. Orang yang nggak ma'rifat ketika dia sholat sampai 1000 rakaat, itu efeknya ke kalbu, efeknya ke musyahadah nggak. Tapi ketika orang yang sudah musyahadah, jangankan 1000 rakaat, 1 rakaat pun dia membekas. Ketika dia menghadap Allah, ketenangan kalbunya dia dapat. Apalagi dapat melihat, mendengar sifat mutakalimannya. Ada wilayah ilham. Kalau ilham itu Allah ciptakan. Ya, wilayah ilham itu Allah ciptakan. Ada wilayah kalamnya yang dilahatin warasau. Itu kalam hakikat Allah, sifat Allah. Ya. Cuma beda wilayah. Jadi kalau yang hati, kotir, itu wilayah makhluk. Allah ciptakan. Mudah-mudahan kita bisa mendeteksi sifat-sifat Allah itu. Amin. Ya. Ketika kita telah mendeteksi sifat-sifat Allah itu, maka kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi motivasi Rasulullah SAW adalah pengen digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Asyakur ya, bahasanya asyakur. Jadi bukan asyakir tapi asyakur. Asyakur ini adalah di mana seorang hamba dia bisa mempraktekkan ihsan. Ketika dia beribadah itu, dia seakan-akan dia melihat Allah. Akhirnya seluruh badan dia beribadah. Anggota tubuhnya semuanya beribadah. Akhirnya tubuh ini senang. Jadi di wilayah musyahadah itu, jadi di awal-awal musyahadah itu, di kalbu itu akan mendengar dan akan tampak sesuatu, akan merasakan sesuatu, dan mereka para pengganggu ya, setan, iblis, itu mereka mengarah pada nafsiyah kita, lahiriah kita. Ketika kita kurang musyahadah, ya udah, jadi efek godaan iblis setan itu masih jelas, sangat jelas. Jadi masih mempengaruhi ketika di wilayah musyahadah. Tapi ketika sudah kuat, nanti wilayah mereka itu seperti ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang kita dengar dari manaqib Muhammad Nazim Al-Haqqon, ayahanda dari Syekh Muhammad Aziz Al-Badil. Beliau ketika dalam musyahadahnya dia banyak ada makhluk-makhluk yang lagi nangis, dan didengar sama beliau, dijawab sama gurunya bahwa itu yang nangis itu adalah setan-setan yang menggoda kamu. Mereka nangis karena sudah tidak bisa lagi masuk di wilayah untuk menggoda kamu. Jadi udah bebas. Syahadahnya udah mencapai tingkat Muklis. ya. Jadi sampai lahiriahnya, fisiknya
setan tidak lagi bisa menyentuh. Jadi rata-rata manusia biasa, setan iblis ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Dan itulah kalau di orang-orang musyahadah dia merasakan ya, iblis itu ada dalam dirinya itu dia rasakan. Ya Allah alam bisawab. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.